Pada Senin pagi, sudah ramai beredar informasi mengenai percepatan paripurna pengesahan RUU Ciptaker hari itu juga. Atas kabar tersebut, ribuan massa buruh pun disebut akan datang menuju kompleks MPR DPR di Jakarta untuk melakukan aksi. Namun, langkah mereka tersendat karena dicegat aparat keamanan. Aksi buruh yang rencananya akan dilakukan hari ini di DPR RI disekat oleh aparat keamanan di sejumlah titik di kawasan industri, seperti yang terjadi di Bekasi dan Tangerang, kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono. Tak hanya Kahar, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi Amir Mahfuz pun mengatakan hal serupa. Aparat keamanan, kata dia, mengadang mobil komando yang hendak digunakan pihaknya untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Saat dikonfirmasi, Kapolres Tangerang Kota Kombes Pol Ade Ari Syam mengklaim kegiatan yang telah dilakukan pihaknya sejak pagi itu telah menjaring banyak buruh massa yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Massa buruh tersebut melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan menggunakan masker, kata dia. Sementara itu, pada Senin petang di depan kompleks parlemen datang sekelompok massa buruh. Mereka yang berjumlah kurang dari 10 tersebut pun diminta bubar oleh polisi yang menjaga. Saya sudah sampaikan Pak, semua ada aturan mainnya, jangan memaksakan kehendak. Tidak perlu kita ngotot-ngototan di sini. Bapak mau membubarkan diri atau dibubarkan? Saya kasih pilihan ini Pak, kata salah seorang anggota kepolisian kepada perwakilan massa. Bukan hanya massa yang dicegat, Polri pun melakukan patroli siber untuk mencegah demo besar-besaran buruh dan massa lainnya pada 6-8 Oktober mendatang. Tindakan polisi itu sendiri merujuk pada telegram yang diterbitkan Mabes Polri dengan nomor STR 645 XPAM 3/2/2020. Telegram bertanggal 2 Oktober itu memuat instruksi Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz terkait pelarangan demonstrasi dan mogok kerja, yang rencananya bakal dilakukan oleh buruh pada 6-8 Oktober tahun 2020 sebagai bentuk protes terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja RUU Ciptaker. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan resmi menyatakan penerbitan surat telegram itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di saat pandemi. Sehingga Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran COVID. Ini juga sejalan dengan maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya, ujar Argo. Selain itu, Argo juga menerangkan bahwa fungsi patroli siber yang disinggung dalam telegram itu adalah untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Omnibus Law. Bukan hanya Polri, COVID-19 juga dipakai dalih oleh DPR untuk mempercepat pengesahan Omnibus Law RUU Ciptaker jadi undang-undang pada Senin ini. Tadi disepakati Badan Musyawarah karena laju COVID-19 di DPR terus bertambah, maka penutupan masa sidang dipercepat, kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi alias Awik lewat layanan pesan ponsel kepada wartawan, Senin tanggal 5 Oktober. Selain mempercepat pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker, DPR juga akan mempercepat masa reses dimulai besok Selasa tanggal 6 Oktober. Sebelumnya masa reses dijadwalkan mulai Jumat tanggal 9 Oktober. Pengesahan RUU Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari kalangan rakyat. Selain aksi massa yang digelar secara langsung, protes pun atas rencana pengesahan Omnibus Law Ciptaker pun bergaung di media sosial, salah satunya Twitter. Banyak warganet membicarakan RUU Ciptaker dengan menggunakan tagar diantaranya tagar Dekrihianati Rakyat, tagar Mosi Tidak Percaya, dan tagar Tolak Omnibus Law, dan tagar Batalkan Omnibus Law. Tagar-tagar itu pun mewarnai topik terpopuler di Twitter Indonesia.